Pada hari ini, November 2020, akan dilaksanakan ujian kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah kelas 9B. Hari ini ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah mengerjakan pretest dengan mengklik tautan yang sudah Usya bagikan. Kemudian itu langsung masuk Google Form, melalui Google Form. Setelah selesai nanti masuk melalui link Zoom yang sudah Usya bagikan, begitu. Nah, setelah itu baru kemudian nanti kalian akan mengerjakan evaluasi melalui link Quizzes, begitu. Terima kasih. Silahkan untuk mengikuti langkah-langkah yang sudah Usya tuliskan. Terima kasih. Apa yang sudah masuk? Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. 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 Sehat. Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini Allah beri kesehatan pada kita sehingga kita bisa bertatap muka walaupun melalui jaringan dan semua dalam keadaan sehat. Mbak Hilwa bisa membantu untuk memimpin doa? Doa sebelum belajar. Kok nggak pernah nyalain mic-nya? Ya, dinyalakan mic-nya. Raditu billahi robba wa fil islami dina wa Muhammad nabiyya wa rasulah. Nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Hilwa. Baik, yang kemarin kita sudah mempelajari tentang cerita pendek dan sudah ada yang mengikuti unsur intrinsik dan ekstrinsik. Hal ini sudah pernah kita pelajari di kelas model yang menuntut kalian lebih aktif begitu. Walaupun kita daring, kita nggak luring, tapi kita bisa aktif dalam pembelajaran gitu. Nah, untuk melihat manfaat kenapa kita harus belajar cerpen, silahkan untuk melihat
tadi ada yang mau mengungkapkan kira-kira dari cerita itu pesannya apa? Kebiasaan apa? New normal. Nah, ya itu pembiasaan itu. Terus sama namanya kalau udah tahu Ada waktunya apa gitu ya. Kalau Antara udah main tahu dan mau belajar. ya ada waktunya. Oke. Kalau udah tahu mau sekolah tuh jangan diboros-borosin kuotanya. Ya. Sebenernya. Kita tulis itu sebenarnya ada pesan gitu. Ada pesan yang ingin kita sampaikan. Salah satunya di video yang tadi, bahwa pesannya benar kata Mbak Tadia bahwa kita kemana-mana tetap menerapkan protokoler kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, begitu. Nah, kemudian ada lagi antara main dan belajar itu diatur sehingga ketika waktunya belajar memang belajar, tapi ketika main ya nggak masalah gitu. Main boleh ada waktunya sendiri, tapi tidak menggunakan waktu-waktu belajar begitu. Nah, jadi benar setiap karya kita, setiap cerpen yang kita tulis itu mengandung pesan, begitu, mengandung pesan dan kemudian manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menyampaikan hal-hal positif pada orang lain sehingga orang lain juga mengintrospeksi ke sebelum kita masuk ke kegiatan inti. Usha akan menerangkan tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam cerpen. Nah, di sini ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang berasal dari dalam cerpen. Jadi ada beberapa hal yang bisa ditemukan dari unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Jadi setiap cerita yang kita buat gitu, cerita itu mesti ada temanya. Temanya apa gitu? Seperti film yang tadi sudah kita tonton dan simak bersama, itu juga memiliki tema. Nah, terus ada tokoh. Ada tokoh yaitu orang yang melakukan adegan di dalam cerita. Kemudian penokohan adalah wataknya, karakter. Kemudian ada alur maju dan alur mundur ya yang kita pahami. Kemudian ada latar itu latar tempat, latar apa aja? Latar tempat, latar waktu, latar suasana. Nah, kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, gitu. Sudut pandang orang kedua. Cuman sudut pandang orang kedua jarang digunakan. Terus gaya bahasa. Gaya bahasa ini sebenarnya cara menulis, cara seseorang menulis, begitu. Kadang ada yang menulis dan sebuah cerita itu sindiran begitu, sindiran terhadap hal sosial, kemudian politik atau hal yang lainnya. Namun lebih lebih mengutamakan di kebahasaannya, di struktur bahasanya. Maka dalam gaya bahasa ada beberapa majas yang kita ketahui. Gitu. Jadi di dalam gaya bahasa ada majas yang digunakan. Kemudian terakhir adalah amanat. Nah, amanat inilah yang kita sampaikan pada pembaca sehingga pembaca dapat mengetahui hal positif yang ada di dalam cerita yang kita buat. Gitu. Nah, ini adalah unsur intrinsik dari cerita pendek dan insya Allah nanti kita akan belajar lebih untuk menganalisa cerita pendek. Baik. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik ini berasal dari luar cerpen. Jadi, tidak secara langsung ada di dalam cerpen. Dan ini biasanya berasal dari penulisnya. Berasal dari penulisnya.
Nah, di sini dikatakan bahwa unsur ekstrinsik itu terdiri dari dua hal, yaitu latar belakang masyarakat dan latar belakang penulis. Gini ya, latar belakang masyarakat misalnya ideologi negaranya, kemudian kondisi politiknya, kondisi sosial, kondisi ekonomi. Nah, seperti negara kita ya, saat ini Indonesia dengan berbagai macam permasalahannya, dari ideologinya, dari politiknya, dari sosialnya, dari kondisi ekonominya, itu semuanya bisa dijadikan cerita pendek, begitu. Dan semuanya memiliki pesan yang harus kita sampaikan. Mungkin beberapa waktu lalu kita pernah mendengar aku Indonesia, aku Pancasila gitu ya. Aku Pancasila gitu. Nah, itu juga sebenarnya memang itu ideologi negara gitu. Cuman slogan itu menggelitik beberapa apa ya? Beberapa, kalau kita ngerasanya aku Indonesia, aku Pancasila gitu, sesuatu yang sebenarnya sudah harus ada, cuman kenapa harus diungkapkan gitu. Nah, mungkin kita lebih mendalami itu. Nah, atau mungkin karena sejauh ini permasalahan di negara kita apa ya? Ini apa namanya? Banyak gitu. Banyak. Nah, kemudian kondisi politik itu juga bisa dijadikan cerita pendek. Kondisi sosial juga bisa dijadikan cerita pendek gitu. Apalagi beberapa demonstrasi yang dilakukan, nah itu juga bisa menjadi cerita pendek. Ada cerita-cerita kecil yang dibalik peristiwa besar, itu juga bisa kita angkat gitu. Nah, selanjutnya kedua adalah unsur intrinsik yang kedua, latar belakang penulis. Nah, di dalam latar belakang penulis ini ada riwayat hidup penulisnya. Misalnya, riwayat hidup penulisnya ini dia adalah seorang politikus, atau dia seorang ekonom, atau dia seorang pengusaha, atau dia seorang religius begitu. Nah, jadi tergantung. Jadi cerita itu dibuat oleh seseorang berdasarkan dari latar belakangnya. Kalau dia seorang religius, dia akan menuliskan cerita tidak jauh dari kehidupan religiusnya. Nah, kemudian untuk apa namanya? Kondisi psikologi juga begitu. Orang yang geram dengan pemerintahan, dia akan apa ya? Menuliskan cerita pendek yang itu untuk menyindir pemerintahan. Kemudian kondisi psikologis misalnya dia sedih terhadap apa namanya? Kondisi rumah sakit, tentang pelayanan untuk penderita COVID, itu juga dia akan menuliskan itu. Nah, sebenarnya kondisi psikologis ini juga bisa melatar belakangi sebuah cerita pendek. Nah, yang ketiga adalah aliran sastra. Nah, aliran sastra ini belum tentu semua orang memiliki ini, hanya mungkin beberapa orang saja yang memahami dan kemudian menggunakan aliran sastra. Tapi dari unsur ekstrinsik ini sangat mempengaruhi cerita pendek yang kita buat. Pesan-pesan yang kita buat pun dipengaruhi oleh unsur ekstrinsik ini. Ini sangat apa ya? Sangat berpengaruh begitu. Nah, kalau untuk unsur intrinsik itu adalah unsur pembangunnya. Unsur pembangun di dalam cerita. Nah, yang melatar belakangi adalah unsur ekstrinsik. Seperti yang kita pelajari tadi, yang kita lihat tadi di dalam video, itu kan karena kondisi apa ya, sosial ya, sedang ada social distance, kemudian dia lupa membawa masker, kemudian habis itu dia harusnya belajar malah main game dan sebagainya. Itu adalah kondisi-kondisi saat ini. Harusnya anak-anak sekolah, tapi di waktu-waktu itu dia bermain. Nah, jadi dari latar belakang masyarakat dengan masalah seperti itu, akhirnya jadilah sebuah video atau cerita pendek yang divideokan. Begitu. Nah, di dalam cerita pendek juga ada nilai-nilai kehidupan. Nah, nilai agama, yaitu religius tadi, kemudian nilai sosial, nilai moral, kemudian nilai budaya. Nah, nilai sosial itu hubungan kita dengan masyarakat, kehidupan kita. Nilai moral adalah norma-norma yang ada,
di dalam masyarakat. Kemudian nilai budaya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan, begitu. Nah, jadi banyak pesan-pesan nilai-nilai yang bisa kita cantumkan di dalam cerita pendek kita. Itu akan mengalir ada gitu ya, tidak harus diada-adakan, tapi sesuai dengan latar belakang seorang penulisnya gitu. Ketika Mbak Devta menuliskan cerita pendek, Mbak Devta mungkin latar belakangnya ayahnya seorang tentara gitu ya. Nah, hari-hari dia mungkin melihat aktivitas tentara dan sebagainya, betapa kuat, gagah dan sebagainya. Nah, dia akan menuliskan hal yang tidak jauh dari itu gitu. Ketika dia melihat sosok TNI gitu. Nah, jadi ada yang melatar belakangi dari seorang penulis, yaitu adalah pengalaman hidupnya, kondisi masyarakat di sekitarnya. Gitu. Nah, sejauh ini sudah paham tentang unsur ekstrinsik dan intrinsik? Sudah? Ya, baik, mengangguk-angguk berarti itu sudah paham ya. Baik. Nah, jadi alhamdulillah sudah banyak yang masuk. Nah, jadi setelah kita memahami unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik, setelah ini kita akan menyaksikan. Dulu sampean kan biasa dan suka membaca tanda-tanda orang, tugas Mas Guru Slamet. Kok sekarang tiba-tiba makpet, sampean tak mau lagi membaca, bahkan diminta pun tak mau. Oh itu, kata Gus Ja'far seperti benar-benar baru tahu. Tapi dia tidak segera meneruskan bicaranya, diam agak lama. Baru setelah menyeruput kopi di depannya, dia melanjutkan. Ceritanya panjang. Dia berhenti lagi, membuat kami tidak sabar, tapi kami diam saja. Kalian ingat enggak, saya lama menghilang? Akhirnya Gus Ja'far bertanya, membuat kami yakin bahwa dia benar-benar siap untuk bercerita. Maka serempak kami mengangguk. Suatu malam saya bermimpi ketemu almarhum ayah. Dan saya disuruh mencari seorang wali sepuh yang tinggal di sebuah desa kecil di lereng gunung yang jaraknya dari sini sekitar 200 km ke arah selatan. Namanya Kiai Tawakal. Kata ayah dalam mimpi itu, hanya kiai-kiai tertentu yang tahu tentang kiai yang usianya sudah lebih 100 tahun ini. Santri-santri belajar kepada beliau pun rata-rata sudah disebut kiai di daerah masing-masing. Terus terang, sejak bermimpi itu saya tidak bisa menahan keinginan saya untuk berkenalan dan kalau bisa berguru kepada wali tawakal itu. Maka dengan diam-diam dan tanpa pamit siapa-siapa, saya pun pergi ke tempat yang ditunjukkan ayah dalam mimpi dengan niat bil barokah dan menimba ilmu beliau. Ternyata ketika sampai di sana, hampir semua orang yang saya jumpai mengaku tidak mengenal nama Kiai Tawakal. Baru setelah seharian melacak ke sana kemari, ada seorang tua yang memberi petunjuk. Cobalah nak mas, ikuti jalan setapak di sana itu, katanya. Nanti nak mas akan berjumpa dengan sebuah sungai kecil. Terus saja nak mas menyeberang. Begitu sampai seberang, nak mas akan melihat gubuk-gubuk kecil dari bambu. Nah, kemungkinan besar orang yang nak mas cari akan nak mas jumpai di sana. Di gubuk yang terletak di tengah-tengah itulah tinggal seorang tua seperti yang nak mas gambarkan. Orang sini memanggilnya Mbah Jogo. Barangkali itulah yang nak mas sebut Kiai siapa tadi? Kiai Tawakal. Ya, Kiai Tawakal. Saya yakin itu orangnya, Mbah Jogo. Saya pun mengikuti petunjuk orang tua itu menyeberang sungai dan menemukan sekelompok rumah gubuk dari bambu. Dan betul, di gubuk bambu yang terletak di tengah-tengah, saya menemukan Kiai Tawakal alias Mbah Jogo sedang dikelilingi santri-santrinya yang rata-rata sudah tua. Saya diterima dengan penuh keramahan, seolah-olah saya sudah merupakan bagian dari mereka. Dan kalian tahu,
Ternyata penampilan Kiai Tawakal sama sekali tidak mencerminkan sosoknya sebagai orang tua. Tubuhnya tegap, wajahnya berseri-seri, kedua matanya indah memancarkan kearifan. Bicaranya jelas dan teratur. Hampir semua kalimat yang meluncur dari mulutnya bermuatan kata-kata hikmah. Tiba-tiba Gus Ja'far berhenti, menarik napas panjang, baru kemudian melanjutkan. Hanya ada satu hal yang membuat saya terkejut dan terganggu. Saya melihat di kening beliau yang lapang ada tanda yang jelas sekali, seolah-olah saya membaca tulisan dengan huruf yang cukup besar dan berbunyi ahli neraka. Astagfirullah. Belum pernah selama ini saya melihat tanda yang begitu gamblang. Saya ingin tidak mempercayai apa yang saya lihat. Pasti saya keliru. Masa seorang yang dikenal wali, berilmu tinggi, dan disegani banyak kiai yang lain disurat sebagai ahli neraka? Tak mungkin. Saya mencoba meyakinkan diri saya bahwa itu hanyalah ilusi. Tapi tak bisa. Tanda itu terus melekat di kening beliau. Bahkan belakangan saya melihat tanda itu semakin jelas ketika beliau habis berwudu. Gila. Akhirnya niat saya untuk menimba ilmu kepada beliau, meskipun secara lisan memang saya sampaikan demikian, dalam hati sudah berubah menjadi keinginan untuk menyelidiki dan memecahkan keganjilan ini. Beberapa hari saya amati perilaku Kiai Tawakal. Saya tidak melihat sama sekali hal-hal yang mencurigakan. Kegiatan rutinnya sehari-hari tidak begitu berbeda dengan kebanyakan kiai yang lain. Mengimami salat jamaah, melakukan salat sunnah seperti duha, tahajud, witir dan sebagainya, mengajar kitab-kitab, umumnya kitab-kitab besar, mujahadah, zikir malam, menemui tamu dan semacamnya. Kalaupun beliau keluar, biasanya untuk memenuhi undangan hajatan atau, dan ini sangat jarang sekali, mengisi pengajian umum. Memang ada kalanya beliau keluar pada malam-malam tertentu, tapi menurut santri-santri yang lama, itu pun merupakan kegiatan rutin yang sudah dijalani Kiai Tawakal sejak muda. Semacam lelono broto, kata mereka. Baru setelah beberapa minggu tinggal di pesantren, saya mendapat kesempatan atau tepatnya keberanian untuk mengikuti Kiai Tawakal keluar. Saya pikir inilah kesempatan untuk mendapatkan jawaban atas tanda tanya yang selama ini mengganggu saya. Begitulah pada suatu malam purnama, saya melihat Kiai keluar dengan berpakaian rapi. Dia berbelok. Ketika kemudian saya ikuti belok, saya kaget ternyata sosoknya tak kelihatan lagi. Yang terlihat justru sebuah warung yang penuh pengunjung. Terdengar gelak tawa ramai sekali. Dengan bengong saya mendekati warung terpencil dengan penerangan petromak itu. Dua orang wanita, yang satu masih muda, yang satu lagi agak lebih tua, dengan dandanan yang menor, sibuk melayani pelanggan sambil menebar tawa genit ke sana kemari. Tidak mungkin Kiai mampir ke warung ini, pikir saya. Ke warung biasa saja tidak pantas, apalagi warung yang suasananya saja mengesankan kemesuman itu. Mas Ja'far. Tiba-tiba saya dikagetkan oleh suara yang tak asing di telinga saya, memanggil-manggil nama saya. Masya Allah, saya hampir tidak mempercayai pendengaran dan penglihatan saya. Memang betul, mata saya melihat Kiai Tawakal melambaikan tangan dari dalam warung. Dengan kikuk dan pikiran tak karuan, saya pun terpaksa masuk dan menghampiri Kiai saya yang duduk santai di pojok. Warung penuh dengan asap rokok. Kedua wanita menor menyambut saya dengan senyum penuh arti. Kiai Tawakal menyuruh orang di sampingnya untuk bergeser. Kasih kawan saya ini tempat sedikit. Lalu kepada orang-orang yang ada di warung, Kiai memperkenalkan saya. Katanya, ini kawan saya, dia baru datang dari daerah yang cukup jauh, cari pengalaman katanya. Mereka yang duduk dekat serta-merta mengulurkan tangan, menjabat tangan saya dengan ramah, sementara yang jauh melambaikan tangan. Saya masih belum sepenuhnya menguasai diri, masih seperti dalam mimpi.
ketika tiba-tiba saya dengar Kiai menawari, minum kopi ya. Saya mengangguk asal mengangguk. Kopi satu lagi yuk, kata Kiai kepada wanita warung sambil mendorong piring jajan ke dekat saya. Silakan, ini namanya Rondo Royal, tape goreng kebanggaan warung ini. Lagi-lagi saya hanya mengangguk kepala asal mengangguk. Kiai Tawakal kemudian asik kembali dengan kawan-kawannya dan membiarkan saya bengong sendiri. Saya masih tak habis pikir, bagaimana mungkin Kiai Tawakal yang terkenal waliullah dan dihormati para kiai lain bisa berada di sini, akrab dengan orang-orang beginian, bercanda dengan wanita warung. Inikah yang disebut Lelono Broto? Ataukah ini merupakan dunia lain beliau yang sengaja disembunyikan dari umatnya? Tiba-tiba saya seperti mendapat jawaban dari tanda tanya yang selama ini mengganggu saya, dan karenanya saya bersusah payah mengikutinya malam ini. Oh, pantas di keningnya aku lihat tanda itu. Tiba-tiba sikap dan pandangan saya terhadap beliau berubah. Mas, sudah larut malam. Tiba-tiba suara Kiai Tawakal membuyarkan lamunan saya. Kita pulang yuk. Dan tanpa menunggu jawaban saya, Kiai membayari minuman dan makanan kami, berdiri, melampai kepada semua, kemudian keluar. Seperti kerbau dicocok hidung, saya pun mengikutinya. Ternyata setelah melewati kebun sengon, Kiai Tawakal tidak menyusuri jalan-jalan yang tadi kami lewati. Biar cepat, kita mengambil jalan pintas saja ya, katanya. Kami melewati pematang, lalu menerobos hutan, dan akhirnya sampai di sebuah sungai. Dan sekali lagi saya menyaksikan kejadian yang mengguncangkan. Kiai Tawakal berjalan di atas permukaan air sungai seolah-olah di atas jalan biasa saja. Delonyor-delonyor. Sampai di seberang, beliau menoleh ke arah saya yang masih berdiri mematung. Beliau melambai, ayo, teriaknya. Untung saya bisa berenang. Saya pun kemudian berenang menyeberangi sungai yang cukup lebar. Sampai di seberang, ternyata Kiai Tawakal sudah duduk-duduk di bawah pohon randu alas menunggu. Kita istirahat sebentar, katanya, tanpa menengok saya yang sibuk berpakaian. Kita pasti punya waktu, insya Allah sebelum subuh kita sudah sampai pondok. Setelah saya ikut duduk di sampingnya, tiba-tiba dengan suara berwibawa, Kiai berkata mengejutkan, bagaimana? Kau sudah menemukan apa yang kau cari? Apakah kau sudah menemukan pembenar dari tanda yang kau baca di kening saya? Mengapa kau seperti masih terkejut? Apakah kau yang mahir melihat tanda-tanda menjadi ragu terhadap kemahiranmu sendiri? Dingin air sungai rasanya semakin menusuk mendengar rentetan pertanyaan beliau yang menelanjangi itu. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Beliau yang kemudian terus berbicara. Anak muda, kau tidak perlu mencemaskan saya hanya karena kau melihat tanda ahli neraka di kening saya. Kau pun tidak perlu bersusah payah mencari bukti yang menunjukkan bahwa aku memang pantas masuk neraka. Karena pertama, apa yang kau lihat belum tentu merupakan hasil dari pandangan kalbumu yang bening. Kedua, kau tak akan tahu sebagaimana neraka, surga, aku adalah milik Allah. Maka terserah kehendaknya, apakah ia mau memasukkan diriku ke surga atau ke neraka. Untuk memasukkan hambanya ke surga atau neraka, sebenarnya lah ia tidak memerlukan alasan. Sebagai kiai, apakah kau berani menjamin amalmu pasti mengantarkanmu ke surga kelak? Atau kau berani mengatakan bahwa orang-orang di warung yang tadi kau pandang sebelah mata itu pasti masuk neraka? Kita berbuat baik karena kita ingin dipandang baik olehnya. Kita ingin berdekat-dekat dengannya. Tapi kita tidak berhak menuntut balasan kebaikan kita darinya. Mengapa? Karena kebaikan kita pun berasal darinya. Bukan begitu? Bukan begitu. Aku hanya bisa menuntut
Sementara Kiai Tawakal terus berbicara sambil menepuk-nepuk punggung saya. Kau harus lebih berhati-hati bila mendapat cobaan Allah berupa anugerah. Cobaan yang berupa anugerah tidak kalah gawatnya dibanding cobaan yang berupa penderitaan. Seperti mereka yang di warung tadi, kebanyakan mereka orang susah. Orang susah sulit kau bayangkan bersikap takabur atau ujub, atau sikap-sikap lain yang cenderung membesarkan diri sendiri. Berbeda dengan mereka yang mempunyai kemampuan dan kelebihan, godaan untuk takabur, sombong dan sebagainya itu datang setiap saat. Apalagi bila kemampuan dan kelebihan itu diakui oleh banyak pihak. Malam itu saya benar-benar merasa mendapatkan pemahaman dan pandangan baru dari apa yang selama ini sudah saya ketahui. Ayo kita pulang, tiba-tiba Kiai bangkit. Sebentar lagi subuh, setelah sembahyang subuh nanti kau boleh pulang. Saya tidak merasa diusir. Nyatanya memang saya sudah mendapat banyak dari Kiai luar biasa ini. Unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerita Gus Ja'far. Nanti kalian mencoba untuk menjelaskan. Misalnya, tentang alur. Ada yang mau menyampaikan apa maju mundur? Karena dia bercerita ya. Cerita yang kemarin-kemarin. Ya flashback nggak sih tadi? Iya, Enggak. iya nggak sih? Iya kan? Ya, flashback Kayak ya. Ya. flashback ya. Nah, jadi sebenarnya dia alurnya apa? Maju. Maju mundur. Maju mundur. Berat. Maju, tapi dia ada flashback ya. Jadi bukan ya. bukan karena ceritanya terus mundur begitu ya, tapi karena dia flashback, mengingat gitu, menceritakan yang sudah pernah dilaluinya. Itu yang kita diskusikan tadi ditulis. Jadi alurnya adalah alur maju. Nah, kemudian bahwa kita tidak bisa menilai seseorang Dari ramalan. ya dari luarnya. yang sebenarnya kita tidak mampu untuk menilai seseorang itu gitu, karena biarin Allah aja gitu, Allah aja gitu. Apa yang sudah kita diskusikan tadi dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, yang lain boleh menambahkan yang mau menyampaikan. Mbak Devta? Ya, Us. Ya, silakan. Dari hasil analisis tentang unsur intrinsik di dalam cerpen Gus Ja'far tadi, yang kita pelajari yaitu cerpen tersebut memakai alur maju, lalu temanya religi, penokohan Gus Ja'farnya itu pandai menyembunyikan sesuatu. Kalau kiainya itu bijak dan serba tahu, tapi beliau memberikan kesempatan orang lain untuk mencari tahunya sendiri. Terus latar sebuah desa terpencil di hutan dan padepokan pesantren. Lalu sudut pandang yang aku dapat, Gus Ja'farnya itu terkadang orang lain menganggapnya berbicara nyeleneh, tapi beberapa waktu kemudian itu sebuah fakta gitu. Terus habis itu gaya bahasa yang dipakainya bisa memberi hikmah dalamnya. Lalu amanatnya yang terakhir adalah kita tidak berhak atau tidak bisa menilai orang dengan hati. Sekian dari saya. Ya, terima kasih Mbak Devta. Ini adalah latar belakang masyarakatnya religi. Nah, kemudian kira-kira kalau seperti ini latar belakang penulisnya ada hubungannya enggak dengan latar belakang masyarakatnya? Penulisnya juga tentunya berhubungan dengan latar belakang masyarakatnya. Dia seorang religi, dia juga seorang yang tinggal di pesantren. Ya, kalau misalnya ini dia pernah
pernah belajar gitu ya, pernah belajar di pesantren gitu. Nah, jadi unsur ekstrinsik dari benar yang dikatakan Mbak Devta tadi, unsur intrinsiknya dari alur, dari tokoh penokohan, tema, amanat, benar. Kemudian tadi Usca sudah tambahkan tentang ekstrinsiknya. Dari pelajaran kita hari ini, pelajaran kita hari ini itu apa? Terus manfaatnya apa? Dari amanat yang terkandung dalam cerpen Gus Jagfar itu, kita bisa mempraktikkannya di kehidupan nyata, seperti kita tidak bisa menilai orang dari luarnya saja, atau kita seenaknya untuk menentukan takdir seseorang untuk ke depannya. Cukup, Us. Ya, baik. Benar. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu kita mendapati manfaat bahwa kita tidak boleh menilai seseorang dari sudut pandang kita, dan semua orang berhak untuk menentukan dirinya sendiri begitu. Nah, orang baik, orang tidak baik, mereka juga berproses, sehingga semua belum boleh untuk dinilai gitu, karena semuanya sedang berproses. Nah, baik, kesimpulan pelajaran kita hari ini, kita telah belajar tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, dari pelajaran intrinsik dan ekstrinsik ini, kita bisa mengetahui isi cerita dan latar belakang cerita atau penulisnya. Nah, jadi kita bisa memahami sebuah cerita utuh, begitu. Nah, kemudian berikutnya yaitu tentang, jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran kita hari ini. Kemudian pembelajaran kita berikutnya yaitu tentang langkah-langkah menulis cerita pendek. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kita hari ini, silahkan nanti menyelesaikan kuisis. Nanti hari ini semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Karena sebenarnya apa yang kita baca dari cerpen yang kita baca itu kita bisa mendapatkan amanat atau pesan. Nah, pesan itu bisa kita ambil hikmahnya sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terus jangan lupa jaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, dan konsumsi makanan yang bergizi, nutrisi gitu. Buah, sayur tetap dijaga. Nah, semoga kita nanti bertemu dalam keadaan sehat gitu. Sebelum Usca tutup, ada yang mau disampaikan? Enggak, Us. Enggak, baik. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin karena tadi di awal udah banyak yang ini ya, yang hadir, alhamdulillah. Nah, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih sudah bergabung di Zoom hari ini dan sudah berdiskusi. Terima kasih, boleh meninggalkan ruangan ini.